Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 26 Mei tahun 2020. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-27. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita saat ini diambil dari Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 bagian A. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku,
dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil kita hari ini berbicara tentang Yesus bersabda kepada Bapa tentang tugas perutusannya ke dunia. Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Dengan perkataan ini, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia selalu menyerahkan segalanya kepada Bapa yang telah mengutus Dia ke dalam dunia. Tugas perutusan ini yang diteruskan kepada para rasul. Kehadiran Yesus ke dunia memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah sangat mencintai mereka. Tugas perutusan Yesus bukan hanya semata-mata mewartakan kabar gembira, melainkan Yesus menyelamatkan umat manusia dari dosa yang membuat mereka terpisah dengan Allah. Dengan tugas perutusan ini, Yesus memberikan nyawanya demi menebus dosa-dosa manusia. Maka tugas perutusan Yesus butuh pengorbanan. Pengorbanan yang Yesus berikan adalah dirinya sendiri. Dengan tindakannya, diharuskan manusia tahu bahwa Allah sangat mencintai manusia. Bahkan Allah rela memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Inilah tanggung jawab yang Yesus terima dari Bapa. Sebab Allah tahu bahwa Yesus dapat melakukannya dengan kuasa Bapanya. Dalam kehidupan setiap hari, kita pasti pernah menerima tanggung jawab yang diberikan orang lain kepada kita. Maka dengan tanggung jawab itu, kita dipercaya bahwa kita mampu untuk melakukannya. Tanggung jawab yang diberikan menjadikan kita sebagai manusia yang mempunyai nilai di hadapan orang lain. Namun, bacaan Injil hari ini mengajarkan kita bukan hanya bernilai di hadapan orang lain, melainkan harus bernilai di hadapan Tuhan. Kita harus mencontohi Yesus yang bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Jika kita sudah melakukannya, niscaya Allah akan sangat mencintai kita. Sebab kita semua adalah anak-anak Allah yang selalu berserah pada kerahiman Tuhan. Semoga demikian. Amin.